Hari ini saya berada di lokasi kantornya Bapak Dr. Haji Imam Tunggara MPD. Kebetulan beliau ini adalah Ketua ST Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia ya Pak ya? LPM. Ekonomi Islam ya, maaf. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPN Bandung Barat. Sebelum kita bicara lebih panjang lebar, saya akan mencoba dulu untuk mendengarkan atau memperkenalkan dulu siapa beliau yang ada di samping saya ini. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut, kita akan coba untuk memperkenalkan dulu siapa yang ada di sebelah saya ini. Pak, silakan Pak. Perkenalkan, saya Imam Tunggara, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPN Bandung Barat. Alhamdulillah pada saat ini ada tamu khusus dari teman-teman media untuk sedikit diskusi tentang kondisi Bandung Barat saat ini. Terima kasih. Nah, oke pemirsa, itu adalah untuk merancang bagaimana Bandung Barat ke depan. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, pengalaman Bapak dulu di Kabupaten Bandung Barat itu mulai dari anggota dewan Pak ya, bisa dijelaskan dulu Pak, biar profilnya para pemirsa kita tuju bisa mengetahui. Pada tahun 2009 saya diberikan amanah oleh masyarakat Bandung Barat untuk menjadi dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat periode 2009-2014. Waktu itu saya berangkat dari Partai Demokrat, kemudian menjadi ketua komisi B ya, itu yang membidangi bidang keuangan, pendapatan keuangan daerah, pertanian dan sebagainya. Kemudian hanya berjalan satu periode, dan tahun 2019 saya ingin menyalon kembali, tapi di DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk wilayah Jabar. Akan tapi mungkin Allah belum mengizinkan saya untuk terpilih, sehingga saya tidak terpilih dan kembali ke laptop ya, menjadi seorang dosen lagi, seorang dosen di Depo Perguruan Tinggi di Bandung Barat. Itu barangkali kalau sekilas informasi tentang kegiatan saya di Bandung Barat. Dan saat ini saya di Bandung Barat sudah mendirikan 11 sekolah yang tersebar di kecamatan di Bandung Barat. Nah, ini memang rencana ke depan dari Yayasan LPPN, bahwa Yayasan LPPN yang saat ini sudah mempunyai 14 sekolah di Bandung Barat, 11 sekolah di Bandung Barat yang tersebar di 11 kecamatan, satu perguruan tinggi, dan insya Allah nanti ke depan kita akan penuhi 16 kecamatan, ada sekolah SMK maupun SMP dan SMA, termasuk mendirikan Universitas Pelitian Usaha Bandung Barat. Insya Allah itulah visi misi daripada Yayasan LPPN RI yang ada di Bandung Barat. Itu Pak, segala informasi. Ya. Nah, Bandung Barat ini sangat tepat dan pas untuk bisa tampil di 2024. Nah Pak, ini kan berdasarkan informasi, bahkan mungkin info-info yang 5 tahun ke depan. Ya. Akan tapi saya dalam hal ini mencoba berniat untuk maju di Pilkada Bandung Barat dari jalur independen. Kenapa saya harus maju jalur independen? Yang pertama, bahwa saya ingin ada sebuah perubahan di Bandung Barat, bahwa saat ini Bandung Barat yang bersama-sama kita ketahui bahwa Bandung Barat mengalami krisis kepemimpinan, ya, krisis kepemimpinan, sehingga saya tertarik dan berniat dalam hati, ya, ini tidak ada paksaan dari siapapun, dalam hati ingin masuklah ke kancah politik, ya, walaupun dari independen, masuk ke kancah politik dari jalur independen. Nah, ini bagaimana saya bisa mengemas, bisa merubah Bandung Barat menjadi lebih baik ke depan. Tidak hanya hal kepemimpinan, tapi semua sektor harus dirubah. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau merubah suatu daerah ataupun suatu pemerintahan, itu harus mulai dari diri kita sendiri.
niat kitanya harus bulat, harus padat, dan harus yakin bahwa kita mampu untuk bisa merubah Bandung Barat menjadi lebih baik ke depan. Jadi semua sektor harus kita perbaiki, dari mulai birokrasinya, dari mulai sektor agama, pendidikan, kesehatan, dan semuanya kita harus perbaiki. Kalau itu sudah kita perbaiki, mulai dari diri kita, lalu mengajak teman-teman kita, masyarakat yang di Bandung Barat, bersama-sama kita berubah. Kalau kita bisa berubah, otomatis semuanya bisa kita dapatkan ya untuk kemajuan kesejahteraan Bandung Barat. Gitu. Walaupun dalam sejarah jarang sekali calon bupati ataupun wali kota yang dari jalur independen itu terpilih, jarang sekali. Ya, tapi mudah-mudahan semoga Allah mengizinkan ada miliknya, mungkin di Bandung Barat akan mencatat sejarah lagi. Mudah-mudahan insya Allah seperti itu, Pak. Digandrungi oleh para calon. Tetapi yang satu ini berbeda dengan memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Pak Imam ini akan mencoba untuk merubah dari segi beberapa sudut pandang, terutama mungkin birokrasi, penataan pembangunan dan sebagainya. Tetapi itu semua terlepas daripada warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Nah, Pak, ini tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa jalur independen ini jarang. Nah, tapi kenapa Bapak bisa tertarik dengan jalur independen ini, Pak? Yang pertama nih, kenapa saya pilih jalur independen? Yang pertama, tanggung jawab saya itu setelah kalau kepilih ya, kalau kepilih tanggung jawab saya itu langsung kepada masyarakat, langsung ke rakyat, bukan ke partai politik, gitu kan. Tapi tanggung jawab saya itu langsung ke masyarakat pemilih saya. Ya, yang kedua lebih leluasa dalam dalam membuat sebuah keputusan. Ya. Kebijakan-kebijakan lebih leluasa tanpa ada intervensi dari partai politik. Yang ketiga, ya semoga masyarakat paham bahwa independen pun bisa memimpin masyarakat Bandung Barat. Independen pun bisa membuat suatu perubahan menuju masyarakat Bandung Barat yang sejahtera, yang maju, ya, dan yang sejahtera, yang maju lah, gitu, seperti itu. Nah, ya, berarti artinya Bapak dalam jalur independen ini, Pak, ya, secara otomatis ya. Sulit gampang gitu ya, sulit gampang. Syaratnya kan jalur independen harus mengumpulkan 70.000 KTP yang perwakilan dari masing-masing kecamatan, atau perwakilan 50+1 gitu kan ya. Jadi kita ada 16 kecamatan, ya kita minimal mengumpulkan 9 kecamatan dengan jumlah KTP dukungan 70.000 gitu kan. Nah, kalau kita sudah terpenuhi itu dukungan 70.000, kita tinggal daftar ke KPU. Nantilah KPU yang menentukan apakah saya lolos atau tidak ya dalam kancah politik pilkada 2024 di Bandung Barat. Kalau misalkan lolos di verifikasi KPU ya alhamdulillah, tinggal bagaimana kita saya dengan nanti ada wakilnya gitu kan ya. Bagaimana kita mengemas promosi ataupun mengemas kampanye yang bisa menarik masyarakat, yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa independen pun bisa memimpin Bandung Barat. Kan berarti dari independen itu berarti harus ada pasangan, Pak ya. Betul. Pasangan, Pak. Kalau menurut Bapak kira-kira untuk di Bandung Barat ini pasangan yang cocok dan ideal nanti untuk mendampingi Bapak di independen ini kira-kira yang seperti apa karakternya? Harus sama tujuannya, harus sama visinya, sama misinya. Jadi kalau kita punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, misi yang sama, lalu ada kesepahaman yang sama. Karena kan untuk membangun suatu daerah itu kalau tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan, tidak ada tujuan yang sama, tidak akan terjadi itu. Maka saya pun kalau misalkan nanti ada calon wakil yang bisa berdampingan dengan saya, ya saya harus satu hati lah dengan kita, gitu kan. Satu hati dengan saya, tidak ada dusta di antara kita, gitu kan ya. Sehingga itu bisa berjalan panjang. Tidak hanya nanti terpilih 2-3 bulan, 1 tahun sudah bercerai lagi, gitu kan. Karena kita harus mempunyai satu tujuan yang sama untuk membangun Bandung Barat ke depan lebih maju. Kalau tiba-tiba pasangan bupati wakil bupati ini di tengah jalan sudah bercerai, bagaimana membangun Bandung Barat? Betul. Ya. Jadi artinya, tapi kalau untuk wakil belum ada Pak ya sampai saat ini? Belum, tapi ada beberapa yang sudah
ngomong-ngomong ke saya untuk bisa mendampingi gitu ya. Amin. Itu dari beberapa kalangan, dari artis juga ada gitu ya yang sudah mau ngobrol-ngobrol. Tapi kan tetap kita harus punya konsep yang sama lah gitu ya. Karena saya saat ini kan nanti saya sendiri akan membuat sebuah tim ya, namanya itu tim pembangunan Bandung Barat. Itu tim pembangunan itu nanti akan dibuat. Tim itu terdiri dari beberapa guru besar ataupun doktor yang masing-masing memiliki para ahlinya gitu, memiliki ahlinya. Sudah latar belakang itu yang nanti kita bicara. Mereka lah yang nanti menentukan visi misi Bandung Barat ke depan. Mau dibawa kemana nih kalau saya jadi Bandung Barat kan? Karena kan nahodanya itu bupati. Oh iya, ya. betul. Nahodanya itu nanti bupatinya akan dibawa kemana di Bandung Barat itu kan? Ya. Apakah hanya ingin seperti ini saja atau ingin ada suatu perubahan gitu? Ya, drastis ya Pak ya. Ya. Nah Pak tadi pembicaraan ini sudah mengarah kepada wakil. Nah berarti artinya kan kalau sudah ada satu pasangan antara bupati dan wakil bupati dan nah kira-kira apa nih nanti yang akan diberikan kepada warga masyarakat Pak? Program apa nih apabila nanti Bapak ini dari jalur pimpinan ini masuk Pak ya, terus terpilih nanti. Apa yang akan diberikan kepada masyarakat atau program apa yang lebih utama yang akan menjadi sasaran ataupun target untuk calon kepala daerah dari pemerintah untuk masyarakat? Kalau lihat dari target, itu kan kita tadi kan dikatakan bahwa nanti sebelumnya kita menentukan dulu visi misi Bandung Barat 5 tahun ke depan. Ya. Dari situlah kita bisa menentukan program-program prioritas. Ya, apa yang sangat prioritas yang dibutuhkan oleh Bandung Barat. Kemudian apa yang sangat urgen yang harus kita lakukan. Semua bidang juga kita harus dilakukan, tapi ada skala prioritas. Apa yang dilakukan untuk pembangunan Bandung Barat. Tapi intinya yang paling penting itu tadi bagaimana kita ingin berubah mulai dari diri sendiri, dari mulai kita pejabat pemerintah daerah ya sampai ke pejabat pemerintah desa sampai ke masyarakat yang ada di Bandung Barat supaya bisa berubah. Dan artian saya inginnya menjadikan Bandung Barat bersih dari segala hal. Yang dari sekali itu harus mulai dari diri kita dulu. Nah kita akan bersihkan dulu Bandung Barat dari segala hal yang sifatnya merugikan Bandung Barat, terutama dari segi birokrasi kita harus bersihkan dulu. Kita harus menempatkan seseorang pada tempatnya, yaitu right man in the right place ya. Jangan salah menempatkan orang. Kalau tidak nanti salah menentukan orang, pasti akan salah kebijakannya, salah juga strateginya, salah juga pelaksanaannya. Seperti itulah nanti kita harus ingin menempatkan seorang itu pada tempatnya. Dan hal lain nanti kan akan digodok oleh tim saya. Tim saya nanti disebut dengan tim percepatan pembangunan Bandung Barat. Yang saya lihat saat ini Bandung Barat pembangunan juga tidak begitu cepat gitu ya, hanya jalan-jalan saja gitu kan. Tapi kan percepatan pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur, jadi semua bidang harus kita percepat pembangunannya, termasuk pada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menikmati pembangunan Bandung Barat. Itu nanti akan dibentuk oleh tim. Tim saya namanya tim 7 itu namanya tim percepatan pembangunan Bandung Barat. Nanti akan menentukan visi-misi Bandung Barat 5 tahun ke depan. Nanti kita akan godok, itu akan timbul skala prioritas untuk apa yang kita akan dulukan. Ya. Nah Pak, fenomena di masyarakat ini kan sekarang ini dengan adanya kepemimpinan Bandung Barat ini yang 2 kali gagal Pak. Artinya kan berarti kegagalan itu memang ada persoalan ya. Nah kalau Bapak menurut pandangan Bapak, karena warga masyarakat hari ini sudah mulai jenuh Pak dengan kepemimpinan yang 2 kali ini sudah menjadi sebuah persoalan, dan bahkan kalau mau bicara mah kepengennya itu tidak ada pemilihan Pak. Ini yang saya dengar dari masyarakat. Nah kira-kira Bapak menyikapi dengan kejadian yang kemarin apa nih kira-kira Pak, agar masyarakat itu bisa percaya dan yakin bahwa kita hadir ini bukan seperti yang kemarin gitu. Tidak mungkin kalau sedang kerajaan boleh nggak ya gitu menentukan rakyat jadi kerajaannya Bandung Barat gitu kan ya. Nah tapi kan kita diatur dengan undang-undang. Tidak mungkin kalau tidak ada pemilihan. Karena pemilihan kan 5 tahun sekali, itu sudah harus kita laksanakan karena amanah undang-undang.
Nah kalau misalkan melihat dari tadi katakan apa namanya itu krisis kepemimpinan yang 2 kali sudah terjerat, ya itu kembali kepada diri kita lagi, Pak. Kembali pada diri kita, apakah kita bisa apa namanya bisa tidak sampai ke sana lah gitu ya, hati kita, pikiran kita tidak sampai ke sana. Yang kedua mungkin masyarakat harus sudah pandai, maka masyarakat mestinya diberikan edukasi tentang politik, edukasi tentang pemilihan umum, edukasi tentang pemilihan pilkada, gitu kan, jangan sampai edukasi ini tidak sampai kepada masyarakat, karena kan masyarakat sekarang istilahnya mindsetnya itu siapa yang memberi dia akan dia pilih gitu kan. Itu mindset seperti itu. Tapi itu harus kita rubah, mindset masyarakat seperti itu dirubah dengan edukasi perpolitikan atau edukasi politik tentang pilkada. Masyarakat harus paham apa sih program-program yang akan dibawakan oleh seorang calon bupati untuk kemudian masyarakat. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kecenderungan keberpihakan terhadap masyarakat. Nah, kalau masyarakat bisa membaca dari mulai visi-misi program yang nanti diajukan oleh para calon wakil bupati atau wakil bupati, dia paham, baca dulu nih mau kemana arah Bandung Barat itu dibawa. Ya, jangan sampai nanti mindsetnya hanya siapa yang memberi uang itu yang saya pilih, itu yang salah, gitu kan? Itu kan masih seperti itu, gitu kan? Nah ini harus kita berikan edukasi pada masyarakat supaya masyarakat tidak salah pilih lagi terhadap pemimpin yang akan mereka pilih, begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, apalagi kan kalau jalur independen kan tidak punya uang banyak. Ya, karena kan tidak ada bantuan dari manapun, gitu kan ya? Tidak ada dana banyak. Tapi ya mudah-mudahan masyarakat percaya bahwa independen pun bisa untuk memimpin. Itu yang saya harapkan seperti itu. Nah Pak, pemikiran kepemimpinan tadi Pak, boleh mungkin saya sampaikan tentang beberapa hal yang menjadi temuan di masyarakat Pak. Nah kira-kira nanti cari pemecahannya seperti apa. Yang pertama itu, ini kan pembangunan menurut mereka, menurut masyarakat ini belum merata Pak. Nah terus adanya sebuah bank emok pun juga ini menjadi kendala dan permasalahan di masyarakat Pak. Nah kira-kira kalau nanti Bapak ini bisa nggak ada solusi seperti apa nih untuk pembangunan merata yang pertama, dan yang kedua tentang perekonomian Bank Emok ini agar masyarakat tidak terjerat dan bisa merasakan bahwa kepemimpinan yang baru ini berbeda gitu loh Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau pembangunan itu kan biasanya tadi saya bilang bahwa itu nanti ada di skala prioritas program-program yang tercantum dalam visi misi dan program pemerintah daerah atau disebutkan RPJMD ya, kan seperti itu kan, ada RPJMD. RPJMD itu kan nanti akan menuangkan semua yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah gitu kan. Nah kalau ingin merata pembangunan Bandung Barat, ajaklah ngobrol ya para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para camat gitu kan. Apa yang menjadi prioritas di sebuah daerah? Misalnya Kecamatan Gunung Rongga, apa yang menjadi prioritas? Apakah infrastruktur, apakah pendidikan, apakah kesehatan? Nah, kemudian dalam RPJMD itu kan harus harus mengutamakan skala prioritas. Apa dulu yang akan kita tetapkannya gitu kan? Kalau kita tidak menetapkan skala prioritas ya akhirnya pembangunan suatu daerah ya seperti inilah gitu kan, tidak merata, tidak dirasakan hasilnya oleh masyarakat Bandung Barat gitu kan. Maka nanti kalau saya lolos di KPU kan pasti saya akan menyertakan visi misi program dan skala prioritas gitu kan ya. Nanti mungkin masyarakat bisa baca siapa program-program saya gitu kan dengan pasangannya gitu. Nah terkait Bank Emok, emang ini sudah sudah merambah kemana-mana gitu ya, yang cukup mencekik kehidupan masyarakat. Mestinya ada suatu kepedulian masyarakat pemerintah daerah terkait dengan penanganan Bank Emok, gitu kan ya. Misalkan di Dinas Koperasi dan UMKM, ya. Nah itu mestinya kalau hemat saya itu ada sedikit pemahaman tentang Bank Emok itu seperti apa. Kemudian resikonya juga seperti apa. Kedua, ada nggak solusi untuk menghindari Bank Emok? Gitu kan ya? Ya. Kan kalau ada masalah berarti ada solusinya nih. Apa solusinya gitu? Sedang solusinya Bank Emok itu kan meresahkan masyarakat atau misalkan mencekik masyarakat, gitu kan? Nah, ketika
ketika ada masalah berarti harus ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya dari dinas koperasi ataupun dari beberapa koperasi itu ada yang sifatnya koperasi syariah, ya. Koperasi syariah itu nanti akan menetralisir bank-bank emok itu. Dan ada pemahaman kepada masyarakat juga bahwa ini deh di Bandung Barat ada sebuah koperasi yang koperasi syariah yang bisa meringankan pinjaman dari masyarakat, bisa membantu terhadap perekonomian masyarakat, bisa membantu terhadap UMKM. Di sini Pak, di kampus kita sudah ada, sudah ada namanya Koperasi Syariah Insan Cendekia. Nah ini nanti saya sudah merangkul para UMKM yang ada di Bandung Barat. Akan saya rangkul untuk ikut anggota, untuk ikut anggota. Nanti kalau dia sudah masuk anggota, dia bisa pinjam ke Koperasi Syariah dengan melaksanakan syariat-syariat Islam sebagai peminjaman, pembiayaan baik pembiayaan usaha, pembiayaan apapun nanti ada di Koperasi Syariah Insan Cendekia Bandung Barat. Ini akan kita bentuk sekarang. Iya. Nah pemirsa, oke. Nah pemirsa, ternyata banyak sekali yang menarik dari pembicaraan tadi. Tentunya ini kabar yang sangat gembira sekali buat warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang tadi mengurus perekonomian dari Bank Emok pun juga ini mencekik ini luar biasa sekali. Pak Imam ini memiliki sebuah program nanti ke depan. Nah ini mungkin buat warga masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Bandung Barat dan khususnya mungkin Kabupaten Bandung Barat dan umumnya yang menyaksikan tayangan Berita 7 ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat warga masyarakat. Dan tentunya nanti kita tanggal 2 tahun 2024 ini mungkin warga masyarakat akan bisa menilai. Dengan tadi pembicaraan ataupun obrolan yang sangat ringan ini, tentunya akan bisa menghasilkan dan membuahkan dan penilaian dari warga masyarakat sendiri. Nah Pak, sebelum kita akhiri Pak pembicaraan ini, alangkah baiknya mungkin Bapak bisa mengucapkan ucap terakhir ataupun doa restunya, walaupun memang kita pilkada masih lama Pak. Tentunya ini bisa disampaikan sebagai penutup dari saya. Mohon doa restu kepada seluruh warga masyarakat Bandung Barat. Walaupun pemilu kada masih lama tahun 2024, tapi dengan dukungan doa dan doa restunya, mudah-mudahan saya bisa ikut dalam pesta demokrasi pilkada 2024 dengan dukungan masyarakat, khususnya bisa memberikan dukungan berupa KTP dari keluarga Bandung Barat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.